anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di TV Muri dalam acara Guest Teacher kelas 6. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian tetap sehat semangat. Kali ini Ustazah ditemani oleh guru tamu kita, yaitu Bapak Supriyono. Oh ya Pak, silakan Bapak memperkenalkan diri dan menyampaikan materinya. Nanti kali ini kita bersama anak-anak kelas 6 yang pintar dan hebat. Silakan Bapak. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum anak-anak. Sebelum saya menyampaikan materi Guest Teacher kelas 6, marilah kita perkenalkan dulu diri saya, yaitu nama Supriyono yang sering dipanggil Pak Pri. Saya dinas di Polres Gresik. Selanjutnya anak-anak, mari kita ikuti materi yang akan saya sampaikan. Baik anak-anak, saya akan memberikan materi Guest Teacher kelas 6 dengan tema Perpoldalmas di masa pandemi COVID-19. Apa yang dimaksud dengan Perpoldalmas di masa pandemi COVID-19? Perpoldalmas adalah peran polisi dalam masyarakat di masa pandemi COVID-19. Namun sebelum saya menjelaskan Perpoldalmas, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tugas-tugas pokok kepolisian. Tugas pokok kepolisian ada 3, yaitu yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam lingkungan suatu masyarakat membutuhkan situasi dan kondisi yang aman. Kemudian tugas pokok Pak Polisi yang kedua yaitu menegakkan hukum. Dalam penegakan hukum, tidak semua tindak pidana maupun pelanggaran diselesaikan dengan sidang di pengadilan, namun bisa juga dilaksanakan dengan memberikan teguran kepada pelaku. Yang ketiga, tugas pokok polisi adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan pelayanan yang maksimal, pihak masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak kepolisian. Kita masuk ke Perpoldalmas, peran polisi dalam masyarakat di masa pandemi COVID-19. Langkah-langkah apa yang dilakukan pihak kepolisian di masa pandemi COVID-19? Di antaranya yang pertama, memberikan pendidikan atau sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam sosialisasi diantaranya ada 4, yaitu 1, Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kemudian yang kedua, Pergub Jatim nomor 53 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kemudian yang ketiga, Pergub nomor 12 tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kemudian yang keempat, Pergub nomor 22 tahun 2020 tentang
pedoman masa transisi menuju tatanan normal baru. Keempat yang saya sebutkan tadi isinya atau intinya sama, yaitu masalah protokol kesehatan. Hanya saja yang berbeda adalah ruang lingkupnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan protokol kesehatan? Protokol kesehatan diantaranya atau yang sering disebut 3M, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian menjaga jarak atau physical distancing. Kalau protokol kesehatan itu dilaksanakan dengan benar, insya Allah penyebaran COVID-19 akan bisa dikendalikan. Kemudian di mana dan siapa sosialisasi tadi disampaikan? Sosialisasi bisa disampaikan di instansi pemerintah, di sekolah-sekolah, di balai desa, atau mungkin di perusahaan-perusahaan, bisa juga di kerumunan massa, di warung-warung kopi, dan lain sebagainya. Kemudian kepada siapa sosialisasi tadi disampaikan? Kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga mereka bisa mengerti apa itu protokol kesehatan. Setelah mengerti, bisa dilaksanakan. Langkah berikutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian di masa pandemi COVID-19 adalah pengamanan dan pengawasan. Yang pertama, menerima data atau laporan dari Dinas Kesehatan. Dalam data tersebut sudah tertera alamat maupun status pasien. Status pasien ada ODP, OTG, dan PDP. OTG adalah orang dalam pengawasan, kemudian OTG orang tanpa gejala, kemudian PDP pasien dalam perawatan. Setelah menerima data dari pihak Dinas Kesehatan, pihak kepolisian langsung mengecek ke alamat yang didapat dari Dinas Kesehatan. Mengecek baik kondisi pasien, berikutnya adalah pemasangan banner. Kenapa rumah pasien COVID harus dipasang banner? Tidak semua rumah pasien COVID dipasang banner. Biasanya yang dipasang banner karena mereka melanggar aturan isolasi mandiri, mungkin masih keluar rumah atau menerima tamu. Berikutnya adalah pemakaman jenazah pasien COVID-19. Bagaimana cara pemakaman jenazah pasien COVID-19? Pemakaman jenazah pasien COVID-19 dilaksanakan secara protokol kesehatan. Petugas yang melaksanakan pemakaman adalah dari Dinas Kesehatan maupun Puskesmas. Selain itu tidak diperbolehkan. Dan menggunakan
APD, serta penyemprotan disinfektan. Dari pihak keluarga diizinkan apabila menginginkan ikut melaksanakan pemakaman. Dengan catatan harus menggunakan APD, alat pelindung diri. Dalam pemakaman jenazah pasien COVID-19, jenazah dari rumah sakit sudah dimasukkan dalam peti, kemudian dibawa langsung ke tempat pemakaman. Tidak boleh dibawa pulang, kemudian dibongkar, atau mungkin dimandikan lagi, tidak diperbolehkan. Karena semuanya ini kalau nanti dilakukan akan menambah atau penyebaran COVID-19. Kenapa dalam pemakaman jenazah pasien COVID-19 dilaksanakan pengamanan? Karena tidak jarang dari keluarga jenazah pasien COVID-19 yang tidak setuju jenazah dimakamkan secara protokol kesehatan. Langkah kepolisian berikutnya adalah bakti sosial atau baksos. Bakti sosial yang dilaksanakan diantaranya 1. Pemberian obat. Obat yang diberikan adalah obat Linhua yang berasal dari Cina. Dengan harapan mudah-mudahan pasien COVID-19 segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pemberian sembako. Pemberian sembako kepada keluarga pasien COVID-19 maupun keluarga tidak mampu, dengan tujuan bisa memperingan beban kepada keluarga pasien COVID-19 maupun keluarga yang tidak mampu. Karena pasien COVID otomatis tidak bisa bekerja atau tidak bisa keluar rumah sehingga beban hidup menjadi bertambah. Kemudian yang berikutnya adalah pemberian masker. Dengan menggunakan masker dalam aktivitas sehari-hari bisa mengurangi risiko penularan COVID-19. Berikutnya adalah penyemprotan disinfektan. Dengan penyemprotan disinfektan bertujuan untuk menghilangkan atau membunuh virus yang mungkin masih menempel di lingkungan penduduk maupun di tempat tinggal, rumah-rumah, pintu-pintu maupun pagar-pagar yang ada di sekitar kita. Baik anak-anak, itu materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti dan bermanfaat. Oh iya, sebelum acara ini ditutup, saya akan memberikan 2 pertanyaan untuk anak-anak. Nanti jawabannya melalui WA forum kelas 6. Pertanyaan pertama, apa tugas pokok polisi itu? Saya ulangi, apa tugas pokok polisi itu? Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apa protokol kesehatan itu? Saya ulangi,
apa protokol kesehatan itu. 2 pertanyaan, silakan anak-anak semuanya menjawab dengan benar. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas materinya. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti apa tugas polisi di masa pandemi ini. Ya anak-anak, untuk acara guest teacher kali ini Ustazah akhiri. Sampai jumpa di channel TV Muri di guest teacher yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.